kuliah. Alah, Pak Bekti ini kok kolot sekali jadi orang. Aneh-aneh saja. Dengerin ya Pak. Anak perempuan itu kalau sudah lulus SMA kawinkan saja. Yang penting bisa masak, bisa nyuci, bisa beres-beres rumah. Cukup itu Pak. Nah, ngomongin perkara hutang, Pak bos saya lagi nyari calon istri loh. Bagaimana, Bu? Apa bisa? Uya, jadi istri beliau. Itu bisa loh, ngurangi hutang Pak Bekti. Loh, istri Pak Bos kan sudah 5. Yang dua sudah diceraikan. Bosan katanya. Tahu lah, Pak bos saya itu bagaimana? Memangnya bisa berkurang berapa ya, Bu? Kalau Wiyati nikah dengan Pak Bos, kira-kira bisa lah kurangi hutang Pak Bekti sekitar 13 juta. Bagaimana? Loh, Bu, utang yang 4 juta lagi. Bagaimana, Bu? Alah, gampang itu Pak. Bagaimana? Pak Bekti jadi nggak perlu ngeluarin uang untuk biaya beliau Wiyati. Saya pikir-pikir dulu ya, Bu. Jangan lama-lama mikirnya. Wah, kebetulan. Nah, selama Pak Bekti mikir, saya bawa dulu motornya buat jaminan ke Pak Bos. Masa sih saya datang ke sini nggak dapat apa-apa? Aduh, Bu, jangan dong, Bu. Ini kan lepas. bapak istri ibu juga. Lepas, Pak Bekti. Aduh, Bu, jangan, Bu. Lepas, Pak Bekti. Dengarin ya. Kalau oke dengan rencana yang tadi, besok pagi samperin saya ke rumah. Saya kembalikan motornya. 13 juta lunas. Tinggal 4 juta. Tinggal sedikit. Tapi itu kan bapak istri ibu juga. Kalau oke dengan rencana yang tadi, dan untungnya yang disuruh datang lagi ke sini tuh saya, bukan Bang Lonjan. Saya sabar orangnya, gak kayak abang satu itu. Bisa rusak semua perabotan rumah Pak Bekti, kayak rumahnya si Wakidi. Saya sih orang yang suka memberi solusi daripada mesti ngurus sana, ngurus sini, kayak Bang Lonjan. Tapi itu kan bagi kepentingan ibu juga. Kalian, saya mau buka dalamnya. Aduh, Bu, jangan dong, Bu. Bu, jangan, Bu. Jangan beli Pak Bekti ya. Jangan macam-macam, atau saya laporkan ke Pak Bos. Tapi itu kan bagi kepentingan ibu juga. Bu Mina, saya pergi dulu ya Bu. Sampaikan salam saya kepada Wiyati. Kalau dia harus siap-siap punya Pak Bos. Aduh, Bu, jangan, Bu. Jangan lama-lama mikirnya.
pipis dan buang air besar di kasur saja, nak. Punggungnya sudah lecet, Mas. Gara-gara terpal bekas spanduk yang aku taruh sebagai alas kasurnya. Jadi, emak lebih memilih berjalan kesakitan daripada tidur yang beralas pipis dan ee. Mestinya kita bisa memberikan pelah yang lebih baik atau pampers, Mas. Tapi untuk membeli obat saja tidak ada uang di tangan kita. Bagaimana mungkin aku membeli barang-barang itu? Nah, kalau kita punya uang dan harus memilih, akan kuapakan uang itu? Untuk kuliah Wiyati, untuk beli obat emak, atau untuk bayar hutang ke Bu Juli. Jangan kau berikan aku harapan, Mas. Lantas jangan kau banting aku ke tanah. Bukannya baik mempunyai harapan. Aku mau semuanya bisa diatasi. Tidak bisa, nak. Tidak bisa. Kita itu harus memilih. Jadi bagaimana? Apa yang kau pilih? Jangan paksa aku untuk memilih, Mas. Aku mau beli token 25.000 di warung sebelah. Kalau aku pakai 75.000, sisanya itu untuk membeli obat hilang rasa sakit buat emak. Bisa kau carikan uang untuk belanja besok? Tinggal ini uangku, Mas. Setelah itu, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Permisi, Mas Bukti. Mas Ferdi, mari Mas. Ini loh Mas, mau kembali palu yang kemarin. Sudah tidak dipakai lagi? Sudah tidak Mas, pekerjaan kan sudah selesai. Mas, aku ke warung dulu ya. Mas Ferdi, aku tinggal sebentar ya, Mas. Ya Bu, hati-hati. Kenapa Mas? 30 menit terlambat. Ada yang bunuh diri tadi. Setiap ada yang bunuh diri, sedikitnya 30 menit kereta akan terlambat Mas. Siapa yang bunuh diri? Gitu loh, Wakidi. Hah? Wakidi? Wajar Mas kalau dia bunuh diri Mas. Wajar bagaimana? Wakidi itu utangnya banyak Pak Bos. Meski salah satu anak buah Pak Bos sudah mengambil sertifikat rumahnya, belum lunas juga utangnya Mas. Nah, dan terakhir, anak perempuannya itu yang masih berumur 16 tahun dimintai juga sama si Pak Bos itu. Kan gila. Masih 16 tahun. Kenapa tidak lapor polisi saja? Alah Mas. Mau lapor bagaimana? Ada tulisannya di atas materai Mas. Kalau Pak Bos itu berhak mengambil apa saja jika sampai tanggal waktu utangnya belum terbayar Mas. Apa saja? Iya, apa saja. Kenapa Mas? Gak apa-apa Mas. Ambilkan aku minum, nak. Sebentar ya Mas. Jangan pulang dulu. Iya Mas. Mas, semakin parah sakitnya emak. Katanya tulangnya seperti ditusuk-tusuk. Emak tidak bisa lagi berjalan tanpa dituntun. Bahkan bergerak pun emak sudah kesakitan.
Semoga emak cepat sembuh ya. 6 bulan yang lalu, ketika pertama kali tahu kalau emak sakit kanker tulang, dokter sudah pernah bilang kalau umur emak tidak sampai tahun lagi. Sudah stadium 4 katanya. Dengan obat-obatan, umur emak bisa diperpanjang. Waduh, kasihan sekali ya emak. Pasti mahal ya obat-obatannya. Aku sudah tidak sanggup lagi membelikan obat yang benar. Kemo pun hanya 2 kali sanggup kulakukan. Mahal sekali. Siang malam ku mintakan kesembuhan kepada Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan tuli. Tuhan tidak pernah mendengar doa-doaku. Mungkin bukan itu mau Tuhan, Mas. Lalu Tuhan mau apa? Tuhan mau emak mati. Itu. Kenapa tidak dibuat mati saja, saudara? Sakitnya emak tidak hanya menyiksa emak, tapi aku jaminan. Dan mungkin Wiyanti juga nanti. Mas, kata Santi anakku, Wiyanti diterima di Fakultas Kedokteran lewat jalur rapor. Aku tahu. Kenapa? Wah, pintar sekali anak itu. Tapi Mas, dia pasti akan butuh biaya besar. Soalnya kan, kedokteran bukanlah sekolah yang murah. Nih Mas, kalau aku sakit parah dan Santi sekitar Wiyanti tidak akan beli obat buatku. Biar uangnya kupakai untuk bekal Santi kuliah. Biarkan saja aku mati pelan-pelan. Mas, apakah sembahyang bisa merubah pikiranmu? Sembahyang? Sudah lama aku tidak melakukannya, Mas. Tuhan pun juga tidak pernah mendengar doa-doaku. Aku hanya meminta supaya Tuhan tidak membuatku miskin. Dan bertahun-tahun aku bekerja siang dan malam. Apakah ada perubahan? Tidak kan? Sama saja, Mas. Bung, tapi Santi akan kehilangan bapaknya. Tapi dia masih bisa sekolah, loh, Mas. Apa kau yakin istrimu itu bisa membiayai sekolahnya Santi sampai lulus kuliah? Mas, kata orang ya, kata orang. Anak dariku turun dari ibunya, Mas. Istriku jauh lebih pintar dariku. Sekarang pun dia sudah mencoba membuka toko kelontong kecil buat tabungan katanya. Tanpa obat, apa kau sanggup hidup dengan rasa sakitnya? Ya, jika tak tahan, mungkin aku akan mencoba bunuh diri. Gila. Apa kau yakin? Ya, pikir-pikir dulu sih nanti. Ya udahlah Mas, aku permisi duluan. Terima kasih atas palunya. Mas Ferdi, Santi jadi meneruskan kuliah di mana, Mas? Belum tahu Bu, paling ikut tes dulu nanti. Aku permisi duluan ya. Oh iya Mas, hati-hati. Ya Bu. Mas, mana motor bebekmu? Diambil Bu Juli. Katanya sih buat jaminan.
1 juta karena tak bayar 2 bulan. Nah, tadi Bu Juli minta Wiyanti jadi istrinya Pak Bos. Mas, kamu masih ingat untuk apa aku beri nama anakmu itu Wiyanti? Supaya pintar, Mas. Tidak seperti Pak dan bapaknya. Kita ini bodoh dan hanya lulus SMA dengan nilai pas-pasan. Nama membawa doa. Begitu katamu dulu. Setahun lalu, ketika Wiyanti menjadi dokter, kamu begitu gembira dan sekaligus pusing, Mas, memikirkan bagaimana mencari uang untuk biaya kuliahnya. Setiap rupiah yang bisa kau sisihkan, kau tabung, Mas, demi sekolahnya Wiyanti. Tapi sekarang beda, nah. Aku tahu, Mas. Pelankan suaramu, nanti emak dengar. Aku tidak bisa meminta anakku itu untuk membunuh minanya jadi dokter, Mas, karena tidak ada uang di tangan kita. Apalagi mengusia kawin dengan Pak Bos. Kalau kamu mau, kamu saja yang bilang padanya. Tapi hanya 10 juta yang kita dapat, nah. Jika semua dipakai buat bayar utang, kita masih akan berutang, Mas. Jika semua dipakai buat bayar kuliah anakku itu, tetap masih kurang. Pokoknya aku tidak mau memilih kepala keluarga yang harus saya tentukan. Dan saat ini, yang jadi kepala keluarganya itu kamu. Kamu, Mas, bukan aku. Kamu yang harus saya tentukan. Wiyanti itu anakku, emak itu mak kandungku, nah. Ketika kita kawin, emak jadi mampu juga. Berdosakah kita jika kita diperoleh mata yang baik, nah. Mungkin kurang keras doa kita. Seperti lepas rasanya dengkul ini, meminta Tuhan supaya emak disembuhkan. Berkali-kali bersimpuh sampai tak bisa lagi mengucapkan kalimat itu dari mulutku. Di mana dia? Ketika kita ada TV begini, di mana Tuhan? Nah? Di mana Tuhan? Mungkin Tuhan minta kita untuk melakukan yang lain. Apa? Mengurangi rasa sakitnya emak? Dengan apa? Ha? Nah, ambilkan air, nah. Iya, Mak. Sekalian bawa emak keluar ya, nak. Panas di dalam. Pelan-pelan, nah. Iya, Mak. Pelan-pelan ya. Mas, Mak, hati-hati, Mak. mau teh, Mak? Air putih saja, nah. Ada lagi, Mak? Tidak, nah.
Aku tidak bisa membelikan obat buat emak. Tidak perlu, Le. Apa yang kau lakukan sampai dengan sekarang ini sudah cukup buat emak. Sekarang kamu punya anak dan istri. Jadi tanggung jawabmu, Le. Aku, emakmu ini bukan kewajibanmu lagi, Le. Jangan ngomong begitu, Mak. Bagaimanapun, emak tetap menjadi kewajibanku. Saat ini hanya satu yang emak inginkan, Le. Sakit ini sudah tidak bisa lagi emak tanggung. Yang mana, Mak? Yang mana yang sakit, Mak? Tunggu aku sebentar ya, Mak. Aku beli obat pengenal rasa sakit. Tunggu aku sebentar, Mak.